Selamat pagi anak-anakku. Kali ini kita belajar operasi hitung campuran pecahan. Untuk memasuki operasi hitung campuran pecahan, mari kita bersemangat untuk belajar bersama. Yang pertama, di sini kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, perhatikan, 3/10 merupakan pecahan biasa. Kemudian bagaimana cara merubahnya menjadi pecahan desimal? Mudah sekali. Pecahan desimal ini nanti kata kuncinya merupakan penyebutnya adalah per 10, per 100, per 1000, per 1 juta, dan seterusnya. Per 100.000, per 10.000, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama kita ambil contoh 3/10. Ini adalah pecahan biasa. Karena sudah menjadi per 10, maka kita tinggal mengubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya angka 3. Kita letakkan 3 di sini. Kemudian 10 itu nolnya ada 1. Kita beri koma sebanyak 1 setelah angka 3. Nah, kemudian kita tinggal mengasih 0 di depan koma. 3/10 artinya kan 3 dibagi 10. 3 bagi 10 tidak bisa kita tuliskan 0. Kemudian kita tambahi 0 di belakang 3. Kemudian kita tambahkan koma di depan di belakang 0. Jadi menjadi 30 dibagi 10 yaitu 3. 3 kali 10 30. Artinya 3/10 artinya 0,3. Ini dengan langkah yang panjang. Apabila cepat seperti ini, kalian cukup menuliskan 3, kemudian diberi koma sebanyak 1, karena 10 itu nolnya ada 1 setelah angka 3. Kemudian 45/100. Jika cara cepat, kalian tinggal menulis 45. Kemudian 100 ini ada nolnya sebanyak 2. Kita letakkan koma sebanyak 2 dari belakang, dari angka setelah 5. 1, 2. Kemudian diberi setelah koma diberi tanda angka 0. Tetapi bukan ini yang kita tulis. Yang kita tulis menjadi 0,45. Komanya yang di sini kita hilangkan menjadi 0,45. Kemudian 3/4. 3/4 ini harus penyebutnya kita jadikan per 100. Kalau per 10 juga bisa, tetapi nanti lebih mudah per 100. Dengan cara bagaimana? 4 menjadi 100 berarti kan 4 dikali 25. Kemudian atasnya nanti juga 2 dikali 25. 3 kali 25 yaitu 75. Kemudian menjadikan pecahan desimal yaitu cara yang mudah tadi. Kita tulis angka 75-nya. Kemudian kita lihat 100 itu nolnya ada 2. Kita buat koma sebanyak 2 dari angka yang paling belakang. 1, 2. Kemudian kita kasih 0 di depan koma. Tetapi tidak ini yang kita tulis. Kita rubah menjadi 0,75. Jawabannya adalah 0,75. Kemudian 5/8. Kalau ada penyebutnya 8, maka kita jadikan per 1000. 8 menjadi 1000 itu dikali 125. Atas juga dikali dengan 125. 5 kali 125 ada berapa kita cek? 125 kali 5, 5 kali 5 25, nulis 2 kali 5 12 tambah 2 2 kali 5 10 tambah 2 2
Nyimpan 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 625. Kemudian kita jadikan pecahan desimal. Di sini kita tulis 625. Kemudian dilihat 1000 itu nolnya ada 3. Kita beri koma sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan 0 di depan koma. Tetapi bukan ini jawabannya. Jawabannya adalah 0,625. Nah, itu anak-anakku cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Masih banyak lagi tentang pecahan ini. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Diingat-ingat, kalau desimal berarti nanti angkanya berupa koma. Kemudian kalau pecahan biasa berarti nanti ada pembilang dan penyebut. 0,8 artinya 8 per. Dilihat di belakang koma ada satu angka, berarti yang nolnya 1 apa? 10. 8 per 10. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi menjadi yang paling kecil dengan membagi angka yang sama. 8 dibagi 2. 10 bagi 2 ada 4 per 5. Selanjutnya 0,25 menjadi pecahan biasa. Ini angkanya 25. Di belakang koma ada 2 angka, berarti per yang nolnya 2 adalah 100. Kemudian kita sederhanakan, 25 dibagi dengan 25, 100 dibagi dengan 25, maka ketemu 1/4. Ini pecahan biasa. Kemudian 375 per, di belakang koma ada berapa? Ada 3 angka. Berarti kalau yang nolnya 3 itu adalah 1000. 375 dibagi 1000, kita sederhanakan lagi menjadi berapa? Yaitu dibagi menjadi 125, bawah juga dibagi 125, yaitu ada 3/8. Nah, itu anak-anakku cara pengerjaan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa ini pecahan biasa ya, berarti ada pembilang dan penyebut. Kemudian persen, diingat-ingat, persen artinya per 100. Nah, atau bisa disimpulkan dengan persen seperti ini. Berapa persen ya? Berarti semuanya kita jadikan per 100. Berarti 4 menjadi 100 berarti dikali dengan 25, maka atasnya juga dikali 25. 1 kali 25 ada 25. Nah, artinya tinggal menuliskan saja 25%. 4/5 berapa persen? Kita jadikan per 100. 5 menjadi 100 berarti 5 dikali 20 ada 100. Atas juga dikali dengan 20. 4 kali 20 ada 80. Maka jawabannya tinggal mengubah angkanya 80 per 100 atau 80%. Pembacanya seperti ini. Nah, anak-anakku, mudah bukan? Selanjutnya kita belajar tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, dibalik ya. Kalau tadi pecahan biasa menjadi persen, sekarang persen menjadi pecahan biasa. Di sini ada angka 20%. Artinya 20 per 100. Tapi kita jangan hanya berhenti di sini. Kita harus menyederhanakan yang paling kecil. 20 per 100. Misalkan kita langkah pertama kita coret seperti ini. Nah, satu angka dicoret, nolnya 1 dicoret dengan atas 1, bawah juga 1. Maka tinggal 2 per 10 kita sederhanakan. 2 dibagi 2 ada 1. 10 bagi 2 ada 5. Berarti yang paling sederhana dari 20% menjadi pecahan biasa yaitu 1/5.
Kemudian 75%, 75 per 100. Nah, berarti kita sederhanakan lagi dengan membagi angka yang sama. Misalkan dibagi dengan 25. Di sini juga dibagi 25. Karena apa? Karena FPB dari 75 dan 100 adalah 25. 75 dibagi 25 ada 3. 100 dibagi 25 ada 4. Jadi bentuk paling sederhana 75% adalah 3 per 4. Selanjutnya 125 per 100. Nah, ini untuk menjadikan pecahan biasa, maka kita sederhanakan. Ini dibagi dengan 5, ini dibagi dengan 5, yaitu menjadi 125 dibagi 5 ada 20. Kita hitung di sini. 2, 10, 25, 25 ya. 25 per 20. Ini masih kita sederhanakan, bisa menjadi dibagi 5 dibagi 5, yaitu 5 per 4. Nah, anak-anakku, itu penjelasan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita belajar mengubah desimal menjadi persen. 0,2 merupakan bilangan desimal, kemudian kita rubah menjadi persen. 0,2 artinya 2 per, di belakang 0 ada satu angka, berarti yang nolnya 1 adalah per 10. Kemudian kita rubah menjadi persen, berarti kita jadikan per 100. 10 bisa menjadi 100, itu dikali 10, atas juga dikali 10. Berarti di sini 2 kali 10 adalah 20, yang berarti penulisannya 20%. Kemudian 0,35 artinya 35 per, di belakang koma ada 2 angka, berarti yang nolnya 2 adalah per 100. Nah, kalau sudah per 100 ini mudah, tinggal menuliskan 35%. Kemudian 0,125, 125 per, di belakang koma ada 3 angka, berarti nolnya ada 3 per 1000. Kemudian kita jadikan persen, berarti kita buat per 100, berarti dengan membagi sini 10, di sini juga dibagi 10. 1000 bagi 10 ada 100, 125 bagi 10 yaitu 12,5. Kemudian kita tinggal menuliskan 12,5%. Itu tadi mengubah desimal menjadi persen. Selanjutnya kita memasuki mengubah persen menjadi desimal. Nah, bagaimana mengubah persen menjadi desimal? Yaitu yang pertama, di sini ada angka 2%, yang artinya 2 per 100. Kemudian kita kita buat desimal seperti tadi. Desimal itu yang koma-koma ya. Kita tuliskan angkanya 2. Kemudian di 100 itu ada nolnya sebanyak 2. Kita beri tanda koma. Koma sebanyak 2 setelah angka 2. 1, 2. Nah, kemudian kita kasih 0 di depan koma, ini juga kasih 0 di depan koma, tetapi bukan ini jawabannya karena ini merupakan hitungannya dulu. Maka jawabannya kita ambil koma yang paling depan, yaitu 0,02. Selanjutnya 45%, artinya 45 per 100. Kita tuliskan angka 45-nya. Kemudian 100 itu nolnya ada 2. Kita buat hitungannya di sini. Komanya sebanyak 2. 1, 2. Dan di depan koma kita kasih 0. Maka jawabannya bukan 0,4,5 tetapi 0,45.
Yang ketiga, 50% artinya 50 per 100. Kita buat di sini angka 50, kemudian 100 itu nolnya ada 2, maka kita buat koma sebanyak 2. 1, 2, di depan koma kita kasih 0. Bukan jawabannya 0,5,0, tetapi 0,50. Nah, anak-anakku, mudah sekali mengubah persen menjadi desimal. Nanti kalian bisa berlatih dengan mengerjakan soal-soal yang lebih lanjut. Dan kalian harus belajar lebih intensif supaya bisa mencapai cita-cita kalian. Selamat belajar anak-anakku, sampai jumpa.